Halo rekan Naker, apakah Anda sudah tahu apa itu WLKP Online? WLKP Online adalah wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang pelaksanaannya berbasis online berdasarkan Permenaker 04 tahun 2019. Semua perusahaan berbadan hukum maupun perorangan yang menjalankan usaha wajib melaporkan WLKP Online. Caranya sangat mudah. Rekan Naker hanya perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut. Setelah semua data dipersiapkan, rekan Naker hanya perlu mengikuti 3 langkah mudah pelaporan WLKP Online sebagai berikut. Pastikan pengelola akun WLKP adalah orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi pengurus akun perusahaan. Langkah pertama pelaporan WLKP adalah membuat akun Sisnaker. Buka browser dan masuk ke kemnaker.go.id. Pilih daftar, dan daftar sekarang, isi kelengkapan data sesuai dengan data pengelola akun. Semua data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh Kemnaker. Lalu, verifikasi menggunakan kode aktivasi yang telah dikirim melalui SMS ke nomor Anda. Anda telah berhasil membuat akun Sisnaker. Untuk mengubah data pribadi, klik foto yang ada di sini. Setelah Anda memiliki akun Sisnaker, Anda butuh membuat akun perusahaan. Bagi perusahaan yang penerbitan NIB-nya sudah menggunakan OSS, maka perusahaan secara otomatis memperoleh nomor pendaftaran di WLKP Online dan rekan Naker akan mendapatkan undangan pengelolaan akun WLKP perusahaan melalui email yang terdaftar di OSS dan untuk selanjutnya melakukan pelaporan WLKP. Untuk membuat akun perusahaan, pilih tombol pada menu WLKP, klik pendaftaran perusahaan. Isi kelengkapan data sesuai dengan data perusahaan. Jangan takut, semua data dijamin kerahasiaannya oleh Kemnaker. Isi semua data yang diperlukan dan pilih selanjutnya. Di halaman selanjutnya, Anda perlu mengisi data legalitas. Isi semua isian yang ada, lalu pilih selanjutnya. Di halaman ini, Anda perlu mengisi status perusahaan. Isi status perusahaan Anda, klik lanjutkan untuk menyimpan data atau sebelumnya untuk kembali. Jika perusahaan berhasil didaftarkan, Anda akan masuk ke halaman perusahaan. Anda dapat melengkapi atau mengubah data perusahaan melalui menu profil perusahaan. Setelah mendaftarkan perusahaan, Anda diminta mengisi kelengkapan data perusahaan untuk dapat membuat laporan WLKP. Buka profil perusahaan, upload logo dan gambar latar perusahaan Anda. Kemudian, isi tentang perusahaan dan lokasi, akhiri dengan tombol simpan. Tahapan selanjutnya adalah menu keadaan tenaga kerja. Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan keadaan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Semua tenaga kerja dengan status PKWT dan PKWTT yang ada di perusahaan wajib untuk dimasukkan atau didaftarkan. Anda dapat mendaftarkan tenaga kerja Anda dengan cara menekan tombol tambah tenaga kerja. Di sini, Anda dapat melakukan penambahan data tenaga kerja dalam negeri maupun tenaga kerja asing. Isi semua data sesuai isian yang ada, lalu pilih tombol simpan untuk menyimpan data. Website ini juga menyediakan fitur unggah data tenaga kerja melalui template yang sudah disediakan. Tersedia template penambahan tenaga kerja dan template pemberhentian tenaga kerja yang dapat diunggah sesuai dengan kondisi perusahaan. Pilih template yang Anda butuhkan, lalu pilih tombol download di sini. Template dalam bentuk Excel akan muncul di komputer Anda. Untuk pengisian kode jabatan, rekan Naker bisa melihat sheet kode jabatan di sini. Template yang ada tidak boleh diubah. Unggah data yang sudah diisi dengan melakukan klik pada tombol impor dari Excel. Data yang Anda upload akan ditampilkan di daftar tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang berhenti kerja, Anda dapat download template karyawan berhenti kerja. Bagi perusahaan yang memiliki perencanaan tenaga kerja dan rencana kebutuhan tenaga kerja, silahkan laporkan di sini. Tahapan selanjutnya adalah pengisian menu pelatihan. Pada menu ini, terdapat informasi mengenai training center dan pemagangan yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan Anda memiliki training center atau tempat pelatihan khusus pekerja atau calon pekerja, maka silakan klik ya. Setelah mengisi, Anda dapat memilih tombol simpan untuk menyimpan data. Jika perusahaan Anda memiliki program pemagangan, maka Anda dapat klik ya dan melengkapi data berikut.
Setelah mengisi, Anda dapat memilih tombol simpan untuk menyimpan data. Hubungan industrial. Pada menu hubungan industrial, Anda dapat melaporkan kondisi hubungan industrial di lingkungan perusahaan Anda, terkait jaminan sosial, persyaratan kerja, kelembagaan hubungan industrial, pengupahan, dan perselisihan. Menu jaminan sosial digunakan untuk melakukan pendataan terkait BPJS perusahaan. Silakan masukkan nomor NPP perusahaan, kemudian klik simpan. Maka secara otomatis sistem akan membaca nama perusahaan serta kepesertaan pekerjanya sesuai data yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kolom program jaminan kesehatan, silakan diisi dengan jumlah peserta yang diikutsertakan program BPJS Kesehatan. Menu selanjutnya adalah persyaratan kerja. Menu ini dibagi menjadi dua bagian pelaporan, yakni persyaratan kerja dan waktu kerja waktu istirahat atau WKWI. Bila perusahaan Anda memiliki PP atau PKB, aktifkan tombol Iya. Bila perusahaan Anda menyediakan fasilitas kesehatan pekerja, aktifkan tombol Iya, isi isian yang muncul sesuai dengan keadaan perusahaan. Menu selanjutnya adalah waktu kerja waktu istirahat. Anda harus memilih waktu kerja dan waktu istirahat yang sesuai dengan norma yang berlaku di perusahaan Anda. Pada menu kelembagaan hubungan industri, Anda dapat melakukan pelaporan terkait kelembagaan LKS bipartit dan SP atau serikat pekerja di perusahaan Anda. Pelaporan pengupahan karyawan wajib dilaporkan di menu ini. Apabila terjadi perselisihan di perusahaan terkait, maka pelaporan perselisihan terkait dapat dilakukan di dalam menu ini. Anda dapat menambahkan data perselisihan yang terjadi dengan cara menekan tombol tambah perselisihan. Pada tahap akhir, Anda diminta melengkapi data pada menu Keselamatan Kesehatan Kerja atau K3 sesuai dengan keadaan di masing-masing perusahaan. Isi data dan pilih tombol Simpan. Setelah semua tahapan diisi sesuai dengan kondisi perusahaan, barulah Anda dapat membuat laporan WLKP online dengan memilih tombol pelaporan pada menu perusahaan. Jika menu buat laporan di pelaporan tidak muncul, berarti ada data yang belum Anda lengkapi pada langkah sebelumnya. Pastikan semua isian bertanda bintang telah dilengkapi. Klik tombol buat laporan. Pastikan Anda sudah membaca dan menyetujui fakta integritas untuk dapat menyelesaikan proses pelaporan. Nomor pelaporan WLKP, tanggal laporan, dan tanggal kadaluarsa akan muncul setelah Anda klik buat laporan. Masa berlaku pelaporan adalah 1 tahun terhitung dari tanggal laporan. Anda juga dapat mencetak laporan Anda dengan klik tombol cetak. Setiap terjadi perubahan kondisi ketenagakerjaan, perusahaan wajib melaporkan kembali WLKP sebelum tanggal jatuh tempo. Perubahan laporan otomatis memperpanjang masa berlaku WLKP perusahaan Anda. Selamat! Dengan adanya bukti laporan ini, rekan Naker telah menyelesaikan kewajiban WLKP perusahaan Anda. Jangan lupa, pelaporan harus dilakukan secara berkala maupun setiap ada perubahan. Perusahaan yang menghentikan atau membubarkan perusahaan juga wajib membuat laporan pemindahan atau penutupan dalam sistem WLKP online. Bila karena satu atau lain hal, Anda memutuskan untuk membubarkan, menghentikan, atau memindahkan perusahaan, berikut langkah-langkah yang wajib dilakukan perusahaan untuk dapat memperoleh surat keterangan penghentian, pembubaran, pemindahan perusahaan. Anda dapat menyiapkan surat permohonan penghentian, pembubaran, pemindahan perusahaan yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan. Anda diminta melampirkan kode pendaftaran WLKP online serta jumlah tenaga kerja yang Anda miliki sesuai dengan laporan WLKP online terakhir. Selain itu, Anda juga perlu menyiapkan bukti pemenuhan hak tenaga kerja. Kelengkapan dokumen tadi lalu diserahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan setempat sesuai domisili perusahaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi laporan khususnya terkait dengan hak-hak pekerja. Pegawai pengawas ketenagakerjaan akan mengisi formulir berita acara penghentian, pembubaran, pemindahan perusahaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan akan mengirimkan bukti laporan penghentian, pembubaran, pemindahan perusahaan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas. Dan selanjutnya, admin sistem WLKP online akan melakukan tahapan penghentian, pembubaran,
pemindahan perusahaan. Dengan terbitnya bukti laporan dari sistem, maka tahapan kewajiban perusahaan Anda melaporkan WLKP online telah selesai.